berjumpa lagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita kembali lagi belajar dengan Ibu Tuti untuk membahas tentang apa? Iya benar, tentang pelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Nah, masih berkutat kita dengan pecahan. Ibu yakin di kelas 4 yang lalu kalian sudah belajar dan Ibu harap kalian masih mengingat materi tentang pecahan. Untuk mengingatkan kalian, masih ingatkan tentang pecahan desimal? Iya benar sayang. Pecahan desimal itu ciri khasnya adalah menggunakan tanda koma. Jadi contohnya ada 0,1. Oh, itu pasti kalau sudah ada 0,1, 0,05, 0,08, 0,0007 dan seterusnya. Jadi ya pasti bayangan kalian, ini pecahan desimal. Terima kasih kalian masih mengingatnya. Nah, kemudian untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan desimal, tidak bisa kita langsung misalnya 3/5 tambah 0,1. Kalau bentuknya seperti ini, pasti bingung toh. Ini diapakan? Nah, supaya lebih jelasnya bagus, kita buat dalam bentuk biasa. Pecahan desimalnya ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ingat, kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Jadi contohnya 0,1 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/10. Kemudian 0,05 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5/100. Dan 0,008 apabila diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 8/1000. 3 angka di belakang koma berarti penyebut 1000. Nah sekarang kalau soalnya seperti ini, 3/5 ditambah 0,1, 3/5 sudah pecahan biasa, 0,1-nya kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 1/10. 3/5 tambah 1/10 ini kita jumlahkan. Ingat materi yang lalu, kalau sudah sama-sama bentuknya pecahan biasa, untuk menjumlahkan pecahan itu kita samakan dulu. Iya benar sayang, penyebutnya. Karena lihat ini penyebut 5, ini penyebut 10, berbeda kan? Nah, untuk menyamakan penyebut, Ibu ingatkan untuk memudahkan kalian, kita ambil angka tertinggi dulu. Angka tertinggi kita bagi dengan angka yang terendah. Kalau bisa habis dibagi, berarti kalian tidak usah repot. Itu memudahkan kita tidak usah menggunakan pohon faktor lagi mencari KPK-nya, tetapi langsung menggunakan angka tertinggi tadi. Nah, coba kita uji dulu. 5 dan 10. 5 dan 10 ini 10 angka tertingginya. Nah, kita bagi dulu. 10 bagi 5 bisa habis dibagi enggak? Oh ya, pinter sayang. 10 dibagi 5 ternyata habis dibagi menjadi, hasilnya berapa? 10 bagi 5 hasilnya 2. Pinter. Nah, berarti tidak usah repot lagi. Pasang langsung angka tertinggi tadi yaitu 10 menjadi penyebutnya. Setelah itu 10 dibagi 5, penyebut soal tadi dari soal. 10 dibagi 5 adalah 2. 2 dikali pembilang, 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti 3/5 berubah atau senilai dengan 6/10. Kemudian kita ambil pecahan berikutnya 1/10. Nah, 10 dibagi 10 hasilnya adalah, pinter anak-anakku, hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, 1/10 tetap menjadi 1/10. Nah, kemudian lihat, sudah sama enggak? Iya, penyebutnya sudah sama. Tadi masih 5 dan 10. Sekarang sudah sama-sama penyebut 10. Kalau sudah sama penyebutnya, berarti sudah bisa kita jumlahkan. Nah, sekarang pasang penyebut 10. Pembilangnya dijumlahkan, ditambah 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. 7/10. Nah, sekarang ingat lagi.
7/10 bolehkah kita masukkan ke dalam bentuk desimal kembali? Bisa. Ingat tadi, satu angka di belakang koma berarti penyebutnya 10. Kebetulan hasil penjumlahan kita tadi adalah penyebut 10. 7/10. Ingat, per sama dengan bagi. Pintar, masih ingat. Berarti 7 dibagi 10 hasilnya adalah 0,7. Nah. Kemudian soal berikutnya, 2/3 ditambah 0,05. Kalau bentuk seperti ini, kita samakan dulu bentuknya. Kita ubah bentuk desimalnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, seperti ini. 2/3 sudah pecahan biasa, berarti tetap jadi 2/3. Ditambah 0,05. Ingat tadi rumusan. Kalau dua angka di belakang koma berarti penyebut 100. 0,05 bentuk desimalnya diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/100. Pintar saya. Nah, kalau seperti ini lihat lagi. Oh, menjumlahkan pecahan biasa harus disamakan dulu penyebutnya. Mana penyebutnya? Oh, penyebutnya ternyata ada 3, ada 100. Sama enggak? Waduh, ini belum sama. Nah, seharusnya kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Kalau seperti ini ingat penjelasan ibu yang lalu. Kalau penyebutnya ada bilangan prima, langsung kita kalikan saja. 3 dikali 100 menjadi 300. Nah, setelah itu kita pasang penyebut 300, penyebut 300. Kemudian 300 dibagi 3. Dibagi penyebutnya tadi. 300 dibagi 3 hasilnya 100. Pintar. 100 dikali 2. Berapa anak-anakku? Nah, pintar kelas 5 ini. 100 dikali 2 hasilnya 200. Berarti 2/3. Setelah disamakan penyebutnya menjadi 200/300. Kemudian berikutnya 5/100. 300 dibagi 100 hasilnya 3. 3 dikali dengan pembilang yaitu 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Berarti 5/100 berubah atau senilai dengan 15/300. Nah, setelah sampai di sini kira-kira selesai enggak? Oh iya, ternyata penyebutnya sudah sama-sama penyebut 300. Karena sudah sama penyebutnya, sama-sama penyebut 300, berarti sudah bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan langsung pembilangnya. 200 ditambah 15 hasilnya 215 per penyebutnya tadi 300. 215/300. Kita berusaha membuat pecahan ini menjadi lebih sederhana. Kita bagi 5. Nah, ingat anak-anakku, pembahasan kelas 4 yang lalu, kalau menyederhanakan pecahan berarti kalau angkanya lebih besar seperti ini kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jangan sampai nanti sudah pembilangnya diberikan dibagi 5, penyebutnya dibagi dengan bilangan yang lain. Tidak boleh. Itu menyalahi rumusannya. Berarti harus kalau pembilangnya dibagi 5, otomatis penyebutnya, biar tidak cemburu penyebutnya juga kita bagi 5. Jadi sama-sama mendapat angka 5. Ingat sekali lagi, menyederhanakan pecahan. Kalau angka lebih besar berarti kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, untuk sekarang ibu ambil angka 5. 215 dibagi 5 43. 300 dibagi 5 hasilnya adalah 60. Kita stop di sini. Kenapa kita stop? Karena 43 ini sudah termasuk bilangan prima, tidak bisa lagi disederhanakan. Berarti 215/300 bentuk sederhananya adalah 43/60. Selesailah contoh soal kita yang kedua. Sekarang kita masuk lagi ke dalam soal yang ketiga. Contoh 3/4 pecahan biasa ditambah
0,008. Nah, ingat, ada berapa angka nih di belakang koma? Kita hitung. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 3. 3 angka di belakang koma. Berarti dia penyebut 1000. 3/4 tetap 3/4 karena sudah pecahan biasa. Kemudian 0,008 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 8/1000. Sekarang kita mau jumlahkan. Ayo kita jumlahkan dulu. 24.000. Padahal tadi aturannya kalau menjumlahkan pecahan biasa harus disamakan dulu penyebutnya. Yang satu masih penyebut 4. Pecahan yang lain penyebutnya 1000. Masih berbeda. Kalau begitu kita berusaha dulu menyamakan penyebut. Nah, untuk memudahkan kita ingat, kalau ada angka lebih besar, kita bagi dengan angkanya yang lebih kecil. Kalau angka lebih besar habis dibagi dengan angka lebih kecil itu berarti kita tidak usah lagi repot-repot menggunakan pohon faktor. Kita langsung menggunakan hasil pembagiannya tadi. Nah, kita coba dulu. 1000 dibagi 4 bisa enggak? Ya, pinter sayang. 1000 dibagi 4 itu hasilnya berapa? 250. Berarti habis dibagi kan? Nah, sudah pasang. Berarti sudah pasti angka tertinggi tadi menjadi penyebutnya. Pasang penyebut 1000, pasang penyebut 1000. Nah, sekarang 1000 dibagi 4, 250. 250 dikali dengan pembilangnya yang di atas. Dikali 3 hasilnya 750. Nah, sekarang lihat sayang. 3/4 senilai atau berubah menjadi pecahan yang disamakan tadi penyebutnya menjadi 750/1000 ditambah. Nah, tadi sudah tetap 1000 dibagi 1000 hasilnya 1 kali 8 hasilnya 8. Nah, sudah samakan penyebutnya. Nah, ini sudah gampang. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya yang mana ya? Oh, masih ingat, ternyata pintar anak kelas 5. Pembilang itu yang terletak di bagian bagian atas. Yang bagian bawah itu namanya penyebut. Nah, 750 ditambah 8 hasilnya adalah 758/1000. Nah, ini kok angkanya banyak betul, besar betul, tinggi betul, gimana ini? Nah, supaya lebih baik lagi jawaban kita, masih bisa kita sederhanakan. Kita lihat sama-sama angka lebih besar, kemudian bilangan genap, ini bisa deh dibagi 2 ini. Kita coba. Ingat, kalau menyederhanakan pecahan, berarti pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Nanti dia cemburu. Kalau pembilangnya kamu bagi 2, penyebutnya kamu bagi 3, cemburu. Makanya dibagi dengan angka yang sama. 758 dibagi 2 hasilnya adalah 379. 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Nah, 379 dibagi 500 stop. Sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Nah, setelah sampai di sini, Ibu harap kalian mengerti tentang pecahan desimal, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Nanti kita bahas kembali lagi. Nah, sekarang kita akan membahas pecahan biasa dengan pecahan desimal, tetapi kebalikan, pecahan biasanya lagi yang kita masukkan dan kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, ingat, 3 misalnya contoh 3/5 ditambah 0,1. Ingat, per ini sama dengan bagi. Berarti 3 dibagi 5. Nah, sekarang kita cari 3 dibagi 5 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Pasang 0, tambahkan koma, pasang 0 di belakang 3. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Kemudian kita kurangkan, 30 dikurang 30 hasilnya 0, habis. Berarti 3/5 diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,6. Nah, sekarang memang ini sudah desimal kan? Nggak usah kita ubah lagi. Tambah 0,1 sama dengan berapa? Kalau bentuk sama-sama bentuk desimal seperti ini, 0,6, komanya yang kita sejajarkan.
0,1 ditambah, nah seperti biasa 6 tambah 1 7, komanya sejajar, pasang komanya 0 tambah 0 ya 0. Berarti 0,6 ditambah 0,1 hasilnya adalah 0,7. Nah sekarang kalau misalnya 3/4 ditambah 0,05. Nah ingat tadi, kalau misalnya pecahan ini, pecahan biasanya yang kita mau ubah ke dalam bentuk desimal. Ingat, per sama dengan bagi. Kita ubah 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa enggak? Bisa toh. Kita ambil 0, pasang nolnya lagi, tambahkan 30 bagi 4. Kira-kira yang mendekati 7. Tidak boleh lebih ya. 7 kali 4 28. Kenapa kita tidak ambil 8 di sini? Karena 8 kali 4 sudah 32 lebih. Sementara ini cuma angkanya 30. Setelah itu kita kurangkan 30 kurang 28 hasilnya adalah 2. 2 bagi 4 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Tambahkan 0 lagi di sini. Nah, 20 dibagi 4 5. 5 dikali 4 20. 20 dikurang 20 hasilnya 0. Nah berarti 3/4 ini diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,75 ditambah 0,05. Nah hasilnya sama dengan, kita cari dalam bentuk susun 0,75 ditambah 0,05. Nah dibuat seperti ini, tambah, disejajarkan komanya. 5 tambah 5 10. 0 simpan 1. 1 ditambah 7 8. 8 ditambah 0 8. Ingat ada komanya, pasang juga koma. 0 tambah 0 ya 0. Nah berarti hasilnya 0,75 ditambah 0,005 hasilnya adalah 0,80. Ingat anak-anak, angka 0 di belakang koma tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Bisa aja kita coret ini. Berarti hasilnya 0,75 ditambah 0,005 adalah 0,8. Nolnya kita buang saja. Paham? Mudah-mudahan kalian sudah paham. Ibu harap pembahasan ini dapat kalian simak baik-baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Tuhan memberkati.